Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 Tick tock tick tock Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Saya Syifa Nur Syahida. saya Iva. Di sini mau Mau buat podcast tentang hukum dalam Islam. Jadi hukum dalam Islam sendiri itu kan ada 4 ya. Iya, apa aja tuh? Ada Al-Quran, ada hadis, terus yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Kepo nggak? Kepo dong. Ini pembahasan yang menarik nih kayaknya ya. Lumayan lah, Lumayan nih bisa menambah ilmu. wawasan. Oke, kita mulai. Nah, tadi kan kamu udah nyebutin 4 aspek hukum dalam Islam itu. Salah satunya ada Al-Quran. Buat kamu sendiri Al-Quran itu tuh isinya tuh kayak gimana? Maksudnya bahasannya itu dalam Al-Quran sendiri itu kayak gimana? Tuh. Al-Quran kan merupakan kalam Allah gitu kan, yang paling sempurna, yang apa kalimatnya itu langsung dari sisinya Allah sendiri, Ya. gitu kan, yang diturunkan Wahyu melalui ya sama Nabi Muhammad kan. Ya. Terus keberadaannya kitab Al-Quran ini tuh juga sebagai pedomannya manusia yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam Bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan manusia. Dan bukan hanya dibaca juga, tapi seharusnya itu Diamalkan ya. atau diaplikasikan dalam benar. kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau hadis itu kan kayak perbuatan Nabi kalau secara terminologi kan, kayak apa ya, terminologi itu perbuatan dan persetujuan dari Nabi. Tapi kalau dari bahasa itu kayak percakapan, berbicaranya, kayak perlakuannya Nabi itu kan termasuk hadis gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya, contoh perilaku dari Nabi gitu. Ya, tapi kan juga ada hadis yang melengkapi perbuatan, perkataan dari para sahabat dan tabi'in itu sendiri kan. Terus Al-Quran sama hadis itu juga nggak bisa dipisahkan kan, Saling melengkapi lah, saling intinya melengkapi. ya. Dan apa yang disampaikan hadis itu sebagai penguat dari Al-Quran sendiri. Oke. Hadis yang merupakan petunjuk dari Allah dan bisa juga dari hasil ijtihad hadis itu kan. Terus fungsi hadis itu juga ada 4 menurut ulama Atsar. Ini bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isbat. Apa itu bayan bayan apa? Takrir. At-takrir. Untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Oh, jadi dipertegas lagi lah tuh istilahnya lah. Ya, dan bayan at-tashri, yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapat di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana tuh? Nah, itu nggak ada dalam Quran tuh. Terus Ya kan? digali lagi. Bukan, kan nggak ada di Quran. Mungkin pahamku ini tuh kayak kan hadis itu kan dari perbuatannya Nabi. Iya. Yang nggak ada dalam Al-Quran itu, ya. gitu. Mungkin gitu ya. Oke. Terus bayan an-nasak yang memiliki arti beragam. Di antaranya al-ibtal atau membatalkan, al-ijarah menghilangkan, at-tahwil memindahkan, at-taghyir mengubah. Ijib adalah dalil syarak yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada. Karena Menghapuskan ketentuan yang sudah ada. Ya, bayan an-nasakh itu adalah suatu hukum dalam Islam yang telah ditetapkan
kemudian diganti oleh hukum yang baru sesuai karena adanya dalil yang lebih kuat gitu. Oke. Selanjutnya jelas apa ini? Ijma Apa sih ijma itu? Apa Yang ya? tahu kamu lah. Ijma itu ya, kalau sepahamku ijma itu kayak ketetapan keputusan dari ulama itu yang apa ya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kayak ketetapan apa ya, hukum-hukum dari ulama itu sendiri, tapi masih berpacu atau dengan Al-Quran itu ya, sendiri. itulah ya. Contohnya apa nih? Itu contohnya, kamu kan tadi nanya contohnya. Sebelum bahas ke contoh nih, aku mau jelasin dulu nih. Kalau ijma itu dia itu awalnya dijalankan oleh para khalifah serta para petinggi-petinggi negara dah zaman dulu. Itu dari musyawarah yang udah dilakuin, itu hasilnya dianggap sebagai perwakilan dari pendapat umat muslim. Jadi seperti menghasilkan sebuah kesepakatan, gitu kan? Tuh. Nah, sering berjalannya waktu, musyawarah ini tuh dilakukan, musyawarahnya ini dilakukan semakin banyak dan banyak pengikutnya gitu, banyak yang diikutin. Hasilnya itu ya. Terutama diikuti oleh ahli ijtihad itu, terus sama dilanjutkan hingga sampai saat ini. Nah, ijma itu dibagi jadi dua. Apa tuh? Ijma ada ijma sari dan ijma sukuti. Nah, tadi kan ijma sendiri itu kan ada dua jenis. Yang pertama ada ijma sari dan ijma sukuti. Ijma sari itu suatu kesepakatan dari para mujtahid yang dilakukan melalui pendapat ataupun dari perbuatan terhadap suatu hukum perkara tertentu. Nah, untuk ijma sari ini tuh dia tergolong masih agak jarang gitu loh digunakan ya, atau terjadinya tuh masih terjadinya. Terus abis itu ada ijma sukuti. Ijma sukuti sendiri tuh itu kesepakatan dari para ulama melalui seorang mujtahid yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai hukum suatu perkara. Nah, setelah itu pendapat dari mujtahid tersebut pun menyebar dan banyak orang yang mengetahuinya. Nah, dalam hal ini mujtahid lainnya itu tidak menyatakan ketidaksetujuan pada pendapat tersebut setelah melakukan riset atau penelitian tentang pendapat itu. Jadi kayak ada mujtahid yang nggak setuju dengan pendapat si sukuti ini. Gitu. Oke, kan tadi kan udah jelasin jenis nih. Terus tadi kamu nanya contoh-contohnya. Jadi contoh-contohnya itu ada kesepakatan tentang bahwa minyak babi atau pokoknya yang berhubungan dengan babi itu diharamkan. Terus ada juga para ulama untuk menyepakati untuk membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran? Ya. Oh ya. Ini pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang udah dijelasin kemarin di kelas gitu. Terus abis itu kakek dapat menggantikan posisi bapak dalam menerima warisan meskipun ada anak dari orang yang meninggal. Terus ada saudara seibu sebapak, berarti kayak paman gitu kan? Iya, paman ya. Saudara seibu sebapak tidak dapat menerima warisan dari bapak. Itu sih contoh-contoh dari ijma sendiri. Jadi yang terakhir ada kias sendiri tuh dia menempati posisi terakhir ya, keempat di antara empat aspek empat hukum dalam Islam itu. Nah, kias sendiri itu sebuah metode untuk
metode hukum pada kasus hukum Islam untuk menetapkan hukum pada kasus yang belum diatur dalam Al-Quran dan hadis. Berarti dia seperti membandingkan, Iya. menyamakan Menyamakan hukum gitu. satu dengan yang lainnya. Nah itu kias yang udah kamu sebutin tadi. Jadi kias itu dilakukan untuk menyamakan ketentuan hukum antara Yang hukum sudah sesuatu ada. yang udah ada dengan hukum yang Belum ada. yang belum diatur lah hukumnya. Oke. Contoh dari kias ini itu ada larangan menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar sama dengan larangan menyakiti kedua orang tua secara fisik. Intinya berarti tidak boleh menyakiti Ya. orang tua ya. Pokoknya itulah apa ya namanya, larangan dari berbuat contoh durhaka. dari- Berarti intinya kan tidak boleh menyakiti orang tua secara fisik, verbal, ataupun ya semacamnya ya gitu itulah kan. contoh kias tuh gitu. Dan penggagasnya ya sendiri itu kan kalau nggak Kagak salah Imam Syafi'i kan ya. Gimana tuh? Oh ya. Tadi kamu kan nanya ya apa namanya, kias menurut siapa namanya, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengakui ya kalau ijma sahabat merupakan merupakan ijma yang paling kuat. Nah itu bila mana sehukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum yang udah ada sebelumnya itu, maka ia melakukan ijtihad. Metode ijtihadnya itu adalah kias. Jadi ijma sama kias tuh Saling berkaitan. iya. Terus dalam penggunaan kias sendiri menurut Imam Syafi'i itu boleh dilakukan pada waktu keadaan yang memaksa. Jadi keadaan memaksa tuh barulah digunakan kias. Cara Imam Syafi'i menggunakan kias tuh yaitu jika berhubungan dengan hukum muamalat. Terus yang kedua, jika hukumnya tidak atau belum didapati dengan jelas dari nas Al-Quran atau hadis yang sahih dan ijma sahabat. Terus yang ketiga, itu cara mengkiaskan adalah dengan nas yang tertera dalam ayat Al-Quran atau hadis. Itu sih kalau menurut Imam Syafi'i, kias menurut Imam Syafi'i. Berarti muamalat sendiri kayak jual beli gitu kan? Ya, benar. Oke. Jadi Ya itu empat dari empat dasar hukum Islam itu, yaitu tingkatannya ya yang paling tinggi Al-Quran, yang kedua hadis, terus yang ketiga ijma, baru yang terakhir ada kias. Udah segitu pembahasan dari kita berdua tentang apa ya, aspek hukum dalam dasar Islam, hukum dalam Islam. Sekian dari pembahasan ini dari podcast ini. Saya Syifa, saya Iva, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sampai jumpa di kelas.